Ini ada apa nih bisa datang ke sini nih, ke Ya kebun Allah. ini. Nih ceritanya tuh begini, warga Empo tuh lagi nganterin bocah kan ke situ ke Wibawa Mukti. Iya. Biasalah main bola begitu, lagi main, Bola. lagi nonton, lagi lagi ngadem. Lah emaknya pemain film, mana ke pemain bola? Lah, Gimana iya, sih? bro, bisa jadi Iya. Persib nanti. Iya. Nah, keingetan kalau dari Wibawa Mukti kan ke UA kan dekat ya. Buset, ada aki-aki katanya di sini nih, Lah, deket iya, nih rumahnya iya, gitu. kata gua, ya kita mampir yuk ke abang kita, siapa Buset. Wak Ojan, kata gua, bisa kita tengokin, namanya udah tua, udah sepuh, harus sering-sering tengokin. Anjir, Begitu, Wak. lah tuanya jangan diomong lah. Ya. Akhirnya udahlah melipir lah ke sini, ke rumah Wak Ojan. Lah gampang banget ya, pinggir jalan ya. Lah, iya, Loh, enak iya. banget. Ya rumahnya gitu, kalau rumah saya mah gampang patokannya, Po. Yang ada antena TV di rumah saya itu. Kan banyak ya yang antena TV, banyak kan ya warga ya. Lah kita mau orang nyohor. Orang nyohor, kata di antena TV-nya ada satelit, terus ada nama Ojan Sarkadut gitu. Iya. Gitu. Ini loh, Mang Ojan. Iya. Sehat kan? Aduh. Sehat. Cuma kalau ditanya sehat, ngeliat dulu ke bawah. Sehat udah. Yang mana yang sehat? Perut maksudnya ini. Perut Udah dan makan. jantung. Iya. Terus gimana? Ini nih Wak Ojan, ini kan kita tuh ya dunia per media sosialan itu kan lagi rame sekali nih sekarang. Iya, jagat maya lah, jagat maya Jawa Barat khususnya. Gimana? Jawa Barat begitu kan. Pasti kan kalian juga udah paham lah ya terkait Kang Ajang yang mengcosplay sebagai Bapak Deddy Mulyadi. Oh, yang Gitu. orang yang sangat mirip ya. Betul. Begitu kan. Nah sekarang itu kan lagi rame nih. Perasaan kita pernah ketemu ya? Pernah, kan dia juga salah satu teman iya. kita. Jangan Ya, nyampe ketika takutnya gini orang, Bang Ojan nggak pernah ketemu ya. Kita pernah ketemu satu kali di pernah. Kang Haris. Di Kang waktu itu ya. Haris begitu kan, dan selebihnya kita kenal melalui media sosial, Betul. begitulah ya. Ya Siapapun tetap sahabat kita. tetap teman kita, sahabat Selagi kita, dia ya berbuat kan? baik, selagi dia positif gitu. Iya betul. Iya, Po, kemarin saya nyekrol, Po. Pas gitu emaknya bocah ya. Bilang gini, "Bapak lu, lah ini orang yang dulu ketemu di Kang Haris ini, Kang Ajang. Kok ada di video Pak Deddy?" Nah, saya belum nge. Nah, akhirnya saya lihat, oh begini ya, itu. Nah, ini menurut Po gimana? Nanti tanggapan saya ada juga. Kalau menurut Empo nih ya, di sini Empo menanggapinya sebagai teman lah ya, teman yang sempat berkomunikasi gitu kan, walau secara langsung walaupun cuma satu kali dan melalui media sosial, dan menanggapi sebagai konten kreator, terus juga menanggapi sebagai sesama pendukung pada Deddy Mulyadi lah ya begitu. Kalau menurut Empo sih tanggapannya terkait permasalahan ya. Sebenarnya dibilang permasalahan bukan permasalahan. Ini bukan permasalahan. Kalau ya. menurut kita gini, Po. Ini lebih larinya ke apa ya? Miskomunikasi bisa. Polemik bisa. Nah, tapi udah ginilah, laki-laki yang ngejawab ya. Gini, Po. Di sini kita ada dua jawaban, teman-teman. Ya, ada dua jawaban. Jawaban yang positif dan jawaban negatif. Positifnya apa, Bang Ojan? Kalau saya ngelihat konten-kontennya Kang Ajang ya, jujur saya sebagai sahabat, sebagai pencinta kreasi konten itu, saya terhibur. Terhibur apa? Logikanya, selagi beliau itu tidak melakukan hal-hal yang sifatnya tercela, merugikan, tidak pantas, tidak layak ya, selagi lurus oke-oke aja. Itu positifnya ya, karena banyak orang bukan tertipu ya, kok Pak Deddy ternyata bukan ya, minimal ada masyarakat yang euforia, oh walaupun Pak Deddy tapi nggak apa-apa lah ketemu itu ya. Nah, negatifnya gini, kita khawatir, namanya manusia kan tidak luput dari sebuah kesalahan dan kehilapan. Di saat Kang Ajang hilap atau berbuat ini, nah itu mungkin akan menjadi sebuah masalahnya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, pandangan saya gini, Po, ini sepertinya Kang Ajang seperti kayak tidak bisa bukan tidak bekerja sendiri apa gimana? Ya, jadi Kang Ajang ini seperti ada yang nyetir, Po. Nyetir itu gini, kayak berkontennya, Kang Ajang melakukan ngonten di tempat ini, di tempat itu, atau iklan ini, iklan itu, sepertinya ada orang lain di belakang layar. Nah, Empo juga sempat berpikiran ke situ. Tapi ini baru di sini ya. Baru di sini saya ngomong gini ya, karena ini sepertinya Kang Ajang itu seperti kita single factor ya. Ya, kalau kita itu
artisnya kita, produsernya kita, kameramen kita, editor kita, ya pemain pun kita, ya kita sendiri semua ngeditnya semua. Nah tapi kalau Kang Ajang, kalau saya melihat dari kontennya, sepertinya ngedit bukan Kang Ajang, ya. Postingnya seperti bukan Kang Ajang, dan mencari tempat-tempatnya itu sepertinya bukan inisiatif Kang Ajang sendiri. Seperti yang sudah terstruktur ya. Iya. Gitu. Kalau kayak artis-artis mah gitu kayak ada sutradaranya gitu, kayak ada Tapi naskahnya. di balik hikmah ini ada, di balik masalah ini ada hikmah, Bo. Apa hikmahnya? Kang Ajang tidak terlalu jauh. Betul. Kang Ajang belum ibarat terlalu masuk ke dalam gitu. Dengan konspirasi ini. Ya niatan mufakat jahat ya. Karena apa? Saya takutnya itu Kang Ajang itu dimanfaatkan hal-hal yang sifatnya lebih ke menguntungkan diri pribadi dan akan merusak nama baik Pak Deddy. Nah ini teman-teman ya, kita sepakat ya, kita tetap bersyukur Kang Ajang itu sekarang ditegur langsung sama Bapak ya, walaupun ditegur secara lebih kreatif kan bahasa orang tua itu negornya bukan secara ini ya, tapi secara bahasa lisan yang teratur. Nah di situ Kang Ajang, mudah-mudahan Kang Ajang juga lihat video ini. Ini adalah sebuah kebaikan. Kedepannya Kang Ajang udah single factor seperti kita. Kalau misalkan kalau misalkan ada disclaimer, kalau misalkan ada yang mengurusi manajemen lah bahasanya. Manajemen lah gitu ya. Seandainya Kang Ajang ada manajemen, janganlah. Gitu kan. Mendingan seperti kita ya, mengelola akun sendiri, betul, membuat konten sendiri dengan inisiatif sendiri, dengan sekreatif diri kita sendiri gitu kan. Ya sebenarnya gini Po, kan kita dikasih anugerah itu mirip dengan seseorang itu 7. Ya manusia itu mirip ya. Mungkin Kang Ajang salah satu orang yang mirip dengan Pak Deddy ya. Kayak saya kan 7 juga Po yang mirip dengan saya. Jepri Nicole, terus Tino Bastian, terus Raffi Ahmad, itu mirip dengan saya Po. Tapi saya tidak pernah yang namanya bangga gitu. Tetap saya menjadi diri saya. Ledik lu sebagai teman Po harusnya. Iya bang, lu mirip bang. Saya aja mirip dengan Nikita Mirjani, dengan Raffi kurang gede Po. Kurang gede. Nikita Mirjani itu gede Po. Umpama cuma ya seprecet gitu. Jadi ya Allah, kagak tahu. Ntar kalau kesenat tahun kayak gede kita. Baru yang berenya. Ya. Nah, kembali lagi. Iya, kembali lagi. Gimana? Ya udah lanjutin. Iya, maksudnya kan gitu. Jadi Kang Ajang itu dikasih anugerah yang mirip dengan Pak Deddy ya. Saran saya ke depan Kang Ajang tetap semangat berkonten ya. Kang Ajang jangan patah semangat, tetap apapun ceritanya kita sahabat ya. Kita jangankan sahabat, musuh pun kalau bisa ya, kita tetap bersilaturahmi ya. Nah, terus itu. Kedua, Kang Ajang single factor ya. Udah ngonten sendiri, ide sendiri dan sebagainya. Kalau misalkan ini akan menjadi masalah kalau Kang Ajang mirip dengan Pak Deddy, ya saya sarankan ya jadilah diri sendiri ya. Seperti saya, seperti Empo dan sebagainya. Udah tetap kita bareng-bareng, kita kembali ke laptop ya, lembaran semua. Kang Ajang ya, kemarin pernah ada satu konten kreator besar ya, kita sebut adalah si Mak ya. Bagaimana beliau mendapatkan sebuah masalah hujatan sebagainya, tapi beliau sekarang merubah karakter dan sebagainya. Nah, Kang Ajang pun pasti bisa merubah kok. Nah, itu saran saya. Apalagi Kang Ajang itu memiliki kelebihan dari wajah yang mirip pada Deddy Mulyadi. Tapi jangan pakai ini kerusakannya. Udah pakai topi aja dah, gitu pakai topi, udah pakai ini kan, gitu. Dengan kegiatan yang positif, misalkan nanam cabai kayak gitu. Gitu. Warga Jawa Barat, saya mau nanam cabai, nih cara nanam cabai biar subur, biar ini kan begitu cakep ya. Betul. Atau Kang Ajang misal mau ganti, saya mau mirip Kang Ojan, nggak apa-apa, mau pakai kupluk, nggak apa-apa Kang Ajang. Saya nggak bakal ini gitu, pakai kupluk aja. Ya, Pak, kalau Empo nih melihatnya gitu kan ya, dari segi Pak Deddy, Bapak menegur langsung secara halus ditanyakan, kalau boleh dibilang sih itu tuh Bapak tuh lebih ke menasihati juga gitu kan. Karena apa? Karena Bapak juga menyayangi Kang Ajang sebagai konten kreator, sebagai masyarakatnya, sebagai penggemar Bapak juga gitu kan, yang sampai saking gemarnya begitu dia mengcosplay Bapak gitu kan. Ya walaupun kita nggak tahu nih ya di belakang kontennya itu tuh apakah memang ada skenario atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi feeling ini Po ya. Tapi ini mah feeling gitu kan ya.
Nah, Giling, ya. jadi mudah-mudahan sih kalau dari Empo begitu ya, Kang Ajang tetap semangat berkonten, terus Kang Ajang juga jangan dimasukkan ke dalam hati, aduh sakit hati atau apa, kagak. Justru ini tuh salah satu cara Bapak untuk bukan menyelamatkan ya, menyayangi Kang Ajang agar menjadi seorang konten kreator yang lebih kreatif, yang lebih produktif lagi begitu kan, yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Seperti yang saya omong kemarin, Betul. Pok. Ya. Jadi konten kreator itu mesti KDM. Ya. Oh iya, benar. Konten kreator itu mesti jadi KDM. KDM itu apa, Bang? Kang Deddy Mulyadi? Bukan. KDM sebagai konten kreator itu adalah K-nya itu kreatif. 2 dedikasi. Dedikasi apa? Berarti kita berinovasi, konsisten. Nah, itu. Nah, M-nya apa? Itu yang paling penting. Monetisasi. Konten kreator, nah pasti mengharapkannya itu adalah monetisasi. Jadi kreatif, dedikasi, dan monetisasi. KDM. Ya, itu. KDM kita itu adalah konten kreator. Apa yang diharapin, Pok? Semua adalah penghasilan. Tapi konten kreator yang sifatnya lebih informasi, ya, lebih edukasi, inspirasi dan sebagainya gitu ya. Kan mungkin bagi masyarakat itu kan di mana kontennya Kang Ajang ini secara tidak langsung tuh udah masuk ke ranah pribadinya Pak Deddy gitu kan. Betul. Yang terkait masalah nih yang kemana begitu kan. Sekolah sebenarnya sih memang di situ tuh kalau menurut Empo sih Kang Ajang itu terlalu kurang rem juga sebenarnya. Walaupun misalkan di situ posisinya collab dengan konten kreator sesama konten kreator, seharusnya sih memang ya di situ ada kata-kata istilah dari kalau pas ada pertanyaan, nih yangnya kemana? Ini kan bukan Kang Deddy Mulyadi, harusnya memang dari Kang Ajang juga harusnya misalkan, salah ternyata, ini mah gitu, bukan Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat, ini mah saya mah hanya sekedar mirip, saya mah sahabat Deddy Mulyadi, harusnya begitu sih ya, memang kalau kontrolnya. Kalau Kang Ajang ini kan gini, kita berharap ya ke depan ya, sahabatku, saudaraku ya. Jadi sesuai dengan nama ya, Ajang ya, jangan sampai menjadi ajang ajas manfaat ya. Jadi ajang dimanfaatin orang lain ya. Kita berharap seperti itu ya. Biar apa? Ide konten itu sebenarnya kita nggak mesti datang ke sana, datang ke sini ya, cuma cukup di dalam rumah warga itu FYP ya, atau misalkan cukup di bawah pohon, di belakangnya ada celana dalam, Taylor Diggs ya, itu tetap FYP, Pok. Benar, iya. Jadi nggak mesti ngonten, nggak mesti juluk ke kampung ini, ke kota ini ya. Kalau menurut saya sih olok gawe ya. Tetap yang namanya konten kreator mau di mana ya, itu bisa, Pok. Bener nggak, Pok? Benar. Lah simpel kayak cuma nyender, habis masak, habis warga. Nyender tiduran begini. Lah video itu udah 100.000, 70.000, 70.000 udah rame, gitu kan? Ya. Nah, satu lagi deh sebelum penutupan nih warga ya. Ya. Bincang-bincang kayak kita hari ini gitu. Maklum kita kalau berbincang sama yang udah sepuh tuh jangan lama-lama, kasihan takut encok, bukan apa-apa. Buset, lu pada tahu nggak teman-teman? Ini ngonten ini sampai dari jam 12 ini udah nyampe jam setengah 7 ini. Lah saya mah udah wudu, jangan deket-deket, Pak. Ulang ntar kan batal. Siapa yang deket-deket dia yang deket dulu ya warga. Buset. Nah, ini, Wak. Ya. Ini kan itu sekarang itu terkait masalah Kang Ajang sama Bapak ini tuh kan, digorengnya lagi enak bener ini. Wah, ini rombongan ono. Ini kalau kata ikan mah ini ikan cucut, Pok. Buset, sampai. Nah, apa yang jadi ikan cucut? Iya, maksudnya digorengnya sampai legit, sampai ngeriuk. Soalnya bukan apa-apa nih digorengnya sama yang pihak-pihak yang kagak demen dah sama Bapak. Sama orai kadut gitu maksudnya? Iya, marah bukan orai kadut, satu lagi begitu kan. Iya. Ya kan maksudnya dia ngegorengnya itu ngegoreng Kang Ajang iya, ngegoreng Bapak iya. Jadi kalau ngegoreng Bapak istilahnya mah katanya pada Deddy Mulyadi katanya baperan gitu kan. Terus urusan kayak begini katanya diurus-urusin. Pokoknya ya tahu sendirilah gorengan-gorengan mereka gitu kan. Di sisi lain Kang Ajang juga sama kan digorengnya seolah-olah Kang Ajang tuh salah, benar-benar salah gitu ya, namanya juga manusia kan ya tidak luput dari kesalahan kan. Iya lah, gitu. saya kadang nggak mau bini, Pok, suka salah posisi kadang-kadang kagak enak ganti gitu, suka gitu. Itu masalah apa? Lah gitu. Kalau mau ngomong kalau ngomong aki-aki mah harus kayak gitu, Pok, harus danta lah. Nah iya itu kan jadi ajang tuh kan ajang kan? Ajang kan Iya, jadi ajang mumpung, Iya. ajang ajas manfaat, ajang apa?
ajang gorengan-gorengan Iya. begitu kan, jangan sampai. Jangan lupa juga anjang kuning gitu ya. Apa itu? Dibuka anjang kuningnya. Nah itu gimana dah tanggapan dari Uwa tuh terkait gorengan-gorengan dari Kalau kata saya mah begitulah, gini ya. yang lagi rajin ngegoreng. Kalau rajin ngegoreng itu apapun ceritanya tidak terlepas seperti kita juga ya. Ada sesuatu berita yang lewat pasti kita reaction. Betul. Nah, tergantung yang menyikapi, tergantung posisi kita ada di pro dan kontra ya. Ya. Gitu. Jadi anggaplah kalau misalkan ada berita-berita yang negatif yang selalu mendiskreditkan atau menyudutkan, anggaplah itu seperti orang lagi kentut kok ya. Nah, udah paling baunya sebentar ya, udahnya lewat. Kalau misalkan takut kita nggak percaya ya bersihin, takutnya pada ada yang keluar sama bubur-buburnya gitu. Gitu Pok. Pesan buat Kang Ajang. Nah, untuk Kang Ajang ya, jangan patah semangat, anggaplah ini sebuah koreksi ya, karena gini, tidak ada yang namanya kesuksesan itu tidak ada hambatan, pasti ada hambatan ya. Jadi lebih kreatif dalam apa Bang? Kita kan judulnya konten kreator. Nah, konten itu visual, gambar atau apapun ya. Kreator itu orang yang kreatif ya. Nah, kita kreatif dalam hal berkonten, membuat ide dan sebagainya ya. Jangan kehabisan ide. Konten kreator mau 1 juta ide itu ada ya. Semua bisa jadi konten. Nah, kalau saran saya lebih bagus ya, saran kita sebagai sahabat, sebagai saudara ya. Udah, kalau misalkan itu akan menjadi polemik, menjadi masalah dan banyak orang juga yang tidak suka ya, jadilah diri Kang Ajang sendiri ya. Tetap Kang, yang namanya orang suka ya suka ya. Jadi diri apapun gitu loh. Seperti saya ya, istilahnya walaupun gimana tetap orang akan suka dan sebagainya. Masalah benci adalah variasi ya. Gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kedatangan Pemucika ini ke rumah saya hanya sebatas adik ke kakaknya. Bagaimana nih, kita kan pernah kenal bareng dengan Kang Ajang, bagaimana pendapat saya dan sebagainya. Ya, pendapat saya seperti itu. Ini adalah sebuah pembelajaran kita sebagai konten kreator ya. Tidak hanya Kang Ajang ya, ya. semua bisa akan mengalami ya. Ya. Semua akan mengalami ya. Begitu. Jadi terus bersemangat, bagi teman-teman juga berkonten semangat ya. Satu, jangan pernah merugikan orang lain ya. Kalau kita nyindir nggak apa-apa ya, gitu loh. Berdasarkan fakta atau berita yang beredar. Begitu Po ya. Terima kasih. Nah, mungkin dari Empo juga nih pesan untuk Kang Ajang, tetap semangat berkonten, betul kata Wak Ojan begitulah. Berdiri sendirilah untuk saat ini sesuai jati diri Kang Ajang. Mungkin mengcosplay sih sah-sah aja, tapi jangan sampai keterlaluan, jangan sampai masuk terlalu dalam gitu kan ya. Dan jadikan juga ini teguran dari Bapak ini tuh sebagai nasihat untuk lebih baik dan lebih berkembang lagi untuk Kang Ajang sebagai konten kreator. Itu aja Kan ibarat dulu Po, ibarat kita lagi sekolah ya. Ya kan, bisa kita pinter kan, kadang-kadang kalau kita bercanda, kalau kita keterlaluan di kelas suka-suka dilempar pakai penghapus ya, disetrap. Nah, tapi itulah mendidik kita untuk menjadi jiwa yang tangguh ya. Jiwa yang tangguh, jiwa yang lebih baik lagi. Ya, jangan jadikan patah semangat. Menegur bukan berarti membenci. Bukan. Justru karena saking sayangnya Bapak kepada Kang Ajang untuk lebih baik lagi begitu. Itu baru Pak Dedi istilahnya ya. Coba kalau Kang Ajang nge-cosplay artis yang ternama terus kagak terima dituntut hukum, aduh lebih parah. Lah saya Pok, ambil contoh gini ya, saya nih. Walaupun mamanya bocah udah lama ya, saya suka suka ya. Lu bau basreng gitu. Akhirnya apa? Dia nggak marah, tapi besok-besok kan lagi nih wangi sih gitu. Karena dengan kritikannya itu, lah sekarang wangi nih gitu. Ambil contoh seperti itu. Jangan dijadikan kritikan yang sifatnya ini membuat kita itu menjadi patah semangat, benci atau dendam, bukan ya. Tapi dijadikan cambuk untuk lebih kita baik merubah atau lebih baik. Begitu. Lah kalau ketemu aki-aki mah beda ceritanya. Sampai mendayu-dayu ini hati kita, sampai adem banget ngedengerin aki-aki ngomong. Iya. Ya Allah, Wak, terima kasih banyak ya. Ya, ngomong-ngomong. Ya. Biasa ngomong-ngomong udah burik. Sungkem kita sungkem. Lah, sungkem adek sama abang. Gitu ya?